Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tilmidun. Baiklah teman-teman kelas 6, hari ini kita masuk ke mapel PAI ya, di semester 2. Kita nanti akan belajar tentang surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Kemudian juga ada surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Nah, tapi untuk kali ini kita belajarnya surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dulu ya. Nah, ini potongan ayat yang ada di Al-Maidah ayat 2. Jadi kita nanti belajarnya hanya potongan ayatnya aja ya, nggak semuanya di ayat 2 dan 3. Sebelumnya Usmel bacakan dulu surat Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Teman-teman bisa mengikuti setelah Usmel ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahrul harama walal hadya walal qalaid wala aminal baital harama yabtaguna fadlam mir rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil aslam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan. Faman ittaqarra fi mahmasatin ghairu mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Yaitu surat yang Usmel baca tadi ayat 2 dan ayat 3 secara keseluruhan. Tapi di sini Usmel sampaikan sesuai yang di PPT ini yang udah Usmel tampilkan, ada potongan di ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, untuk di ayat 2 kita ambilnya potongannya yang ini ya. Wa ta'awanu, dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang depannya wa ta'awanu, kemudian yang bagian kedua wala. Nah, nanti teman-teman ada tugasnya mengartikan di sini. Ini bagian ayat 2 akhir-akhir ya. Selanjutnya Al-Maidah ayat 3. Potongan ayatnya yang ini dari al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, ini nanti potongan ayat yang di Al-Maidah ayat 3. Ya, untuk PAI kali ini hanya membaca dan menuliskan arti dari potongan ayat Al-Maidah surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Ya, teman-teman mencari arti. Jadi tidak mengartikan semuanya ya. Kan itu panjang kan ayat 2 dan ayat 3. Teman-teman cukup menuliskan arti dari potongan ayat Al-Maidah ayat 2 dan 3 yang sudah Usmel sampaikan tadi. Ayat 2 dimulai dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian yang di ayat 3 tadi dimulainya dari al-yauma ya'isal ladzina. Nah, teman-teman cari artinya yang pas ya, sesuai potongan ayat tadi. Dikerjakan di buku tulis PAI, jika sudah bisa difotokan dan dikirimkan di Google Classroom. Selanjutnya Usmel akan menambahkan sedikit materi tentang tajwid ya. Jadi kalau membaca Al-Qur'an kan harus sesuai dengan hukum bacaan tajwidnya ya. Kali ini kita akan belajar tentang hukum nun sukun atau tanwin. Nah,
Hukum nun sukun atau tanwin ini ada 4. Nanti ada yang dibaca idhar halki, kemudian ada yang dibaca idgham, ada yang dibaca iklab, ada yang dibaca ikhfa hakiki. Ya, untuk yang pertama kita akan belajarnya yang nomor 1 ini dulu ya, idhar halki. Oke, untuk yang pertama kita akan belajarnya tentang idhar halki. Idhar itu artinya jelas ya. Jadi bacaannya nanti harus dibaca jelas. Nah, dibaca idhar halki ketika teman-teman menemukan nun sukun, ya, nunnya harokatnya sukun ya, atau tanwin, huruf apapun yang berharokat tanwin, itu bertemu dengan 6 huruf idhar. Nih, Usmel gariskan merah yang termasuk huruf idhar. Ada alif, ha, kha, kho, ain, goin. Coba dihafalkan, alif, ha, kha, kho, ain, goin. Nah, 6 huruf itu termasuk huruf idhar. Jadi dibaca idhar halki ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf idhar. Maka huruf nun mati atau tanwin dibaca dengan jelas. Jadi tidak boleh samar-samar, tidak boleh mendengung. Gitu ya. Di sini Usmel sampaikan contohnya. Yang pertama, ada bun alim. Bun dibaca N jelas. Ada bun alim. Kenapa Uspa dibaca jelas? Nih keterangannya. Karena ada tanwin, domah tanwin ya, bertemu dengan huruf alif. Huruf alif ini kan tadi termasuk 6 huruf idhar ya. Nah, ini contoh yang bagian tanwin. Sekarang yang kedua Us kasih contoh yang bagian nun sukun. Ada an, am, ta. An, N-nya dibaca jelas. An, am, ta. Nah, dibaca jelas karena ada nun sukun bertemu dengan huruf idhar, yaitu huruf ain. Sampai sini paham ya? Usmel kasih contoh yang dari nun sukun dan tanwinnya. Jadi harus dibaca jelas ya. Selanjutnya. Nah, teman-teman silahkan belajar ya mencari hukum bacaan idhar yang ada di surat Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Ya, jadi keseluruhan dari ayat 2 dan ayat 3 teman-teman cari hukum bacaan idhar halki. Nanti ditulisnya per kata aja dan jangan lupa diberi keterangan seperti yang Usmel tadi, ada plus-plusnya. Nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf apa, dikasih keterangan seperti itu ya. Nah, mungkin untuk materi PAI kali ini Usmel cukupkan dulu. Hari ini kita belajar membaca, kemudian menuliskan arti, dan belajar tajwid tentang idhar. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa langsung tanya ke Usmel ya, via chat, begitu. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan di buku tulis PAI, kemudian difotokan dan dikirimkan di Google Classroom. Gitu ya. Syukran alal ihtimam. Usmel akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.